Kayak aku nih pernah capek banget saat itu ngerias jenazah. Ini ceritanya ya brokis ya. Jadi aku ngerias jenazah cuma ngasal doang gitu loh. Yang penting gue tahu itu gue capek hari itu. Ternyata si jenazahnya begitu ngomong sama aku nggak mau kayak gini. Jadi aku hapus lagi tuh. Hmm. Aku hapus lagi, aku ngerias lagi dari awal gitu. Lipstiknya mau warna peach, ternyata dari mudanya dia sukanya sama warna peach gitu. Jadi memang eh, ya it's kinda hard gitu loh, agak susah menjadi perias jenazah karena kita nggak melulu harus maunya kita, jadi harus dengar kata hati juga sih. Dan jadi bisa belang nih, jadi kita harus memilih tone wajah si jenazah itu harus benar. Yang kedua, kalau meninggalnya karena yang sudah banyak jahitan, kecelakaan atau segala macam itu juga agak lebih sulit gitu ya daripada orang normal. Orang yang gampang di make up itu adalah orang yang sudah siap meninggal. Halo, balik lagi bersama gue Rico di Brokis lu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sudah bersama seorang narasumber, ini seorang perias jenazah. Pasti kalian semua tidak asing dengan narasumber satu ini. Jadi kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Mbak Gloria. Halo. Apa kabar? Baik. By the way, nama saya Gloria Elsa Febrina Hutasoid. Jadi mau dipanggil Glo, boleh panggil Elsa aja deh. Bahas ini akan bercerita tentang ya tanya jawab lah Mbak mungkin ya. Iya Pengalamannya. boleh. Buat betul bukis, sebelum kita lanjut ke cerita kita, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komennya. Dan juga jangan lupa mampir ke channel YouTube Mbak Gloria Mbak. Ada, nanti mau bikin namanya Gloria Elsa Podcast. Yes. Dan juga mampir di Instagramnya. Gloria Elsa _Hutasoid di sini. Oke. Jadi kita ke ceritanya di sesi Kawanolog. Mbak Elsa, Ya. tadi kan kita udah bercerita banyak nih sebelum kita memulai acara ini. Iya. Jadi mungkin bisa diceritain Mbak Elsa nih tentang profil Mbak Elsa. Oke, teman-teman, saya adalah perias jenazah gratis ya di Jabodetabek. Jadi kalau butuh endorse silakan loh. Enggak ya, nggak mungkin ada orang mau di endorse mati ya. Aku perias jenazah gratis di Jakarta mulai tahun 2001. Dulu mamaku adalah perawat dan pemandi jenazah. Jadi tahun 2001 itu aku dijeblosin sama mama lah untuk jadi perias jenazah. Tapi profesionalnya itu tahun 2016 mulai mendeklar bahwa aku adalah perias jenazah, atau kalau di luar negeri kita sebutnya mortician. Di mortician itu atau mortuari, orang-orang yang mengurus jenazah. Nah, 2016 kenapa bisa dibilang perias jenazah gratis tapi udah mulai profesional? Karena memang ilmu merias jenazah udah mumpuni, dan saat itu aku juga sudah mulai merambah merias jenazah di kalangan umum. Kalau zaman dulu hanya bantu-bantu keluarga sama orang-orang seputar lingkungan gereja aja gitu. Kalau sekarang sudah banyak orang yang nggak kenal saya, mereka meminta untuk memakai jasa saya gitu. Itu sih awal mulanya. Kalau untuk kayak misalkan kita masuk ke perias jenazah nih Mbak, itu sebelum beres itu ada, misalkan kalau orang ada ritual lah atau doa-doanya kan, sama jenazah itu kan berbagai macam karakter ya kan. Iya. Ritualnya paling aku mandi sama garam krosok sama jeruk purut. Nah, jeruk purut itu memang kan aku orang Batak nih, jadi diyakini untuk bisa menetralisir aura-aura negatif. Kalau berangkat itu lebih kepada nih gue habis kotor nih, namanya kita manusia kan sebelum megang jenazah, apa habis ngatain orang, apa habis berbuat yang enggak, namanya manusia kan, tidak luput dari dosa. Jadi membandi ini supaya mensucikan lah sedikit gitu ya. Jadi pada saat kita merias jenazah benar-benar hati dan pikiran kita pure murni. Nah, pulang dari sana pun sama, aku harus mandi juga. Mandi air garam sama jeruk purut gitu, supaya aura yang tadi kita bawa tidak kebawa ke rumah gitu sih, lebih pada itu sih ritualnya.
bukan makan bunga kantil, enggak ya, saya nggak gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini satu untuk ya sebelum kita membersihkan suatu jenazah ini kita harus membersihkan diri sendiri ya. Ya betul, berdoa udah pasti kan, Iya, nggak pasti. mungkin enggak gitu loh kan. Iya. Sama seperti yang kalau pemakaman tuh jangan lupa cuci tangan. Iya kan. benar. Biar ibaratnya kan kita mau ketemu dengan sosok yang udah meninggal, kita tuh menghormatinya kan. Masa kita dalam keadaan kotor? Iya nggak mungkin Iya. kan. Iya. Tapi Mbak nih kalau boleh tanya lagi nih Mbak. Boleh. Masih lama Boleh. durasinya ya. Mbak nih kalau misalnya untuk merias jenazah itu, Hah? itu ada cara-caranya sih Mbak atau emang sama seperti manusia biasa? dengan orang biasa Biasa, ya, maksudnya dengan orang hidup. Kalau orang meninggal itu kan dia memang mukanya pasti keras. Iya. Jadi memang dibedain kalau misalnya kita orang hidup pakai primer, moisturizer, orang meninggal tuh lebih kepada pakai lem supaya foundationnya bisa menempel. Karena udah nggak moist muka gitu ya, jadi apapun yang ditaruh di situ itu pasti sheer, maksudnya dia akan nggak nempel gitu, dia akan kayak ngawang-ngawang. Jadi kalau dipegang gini juga udah bisa kehapus gitu. Jadi diakalinnya pakai lem sih, lem kertas gitu. Dan saat merias itu ibaratnya kan ada kayak kan bisa tiap dia masing-masing hidup kan dia punya karakter makeup masing. Iya, biasanya aku ngelihat foto semasa beliau masih hidup seperti apa. Jadi jangan sampai riasannya menjauhi lah riasan mukanya waktu beliau masih hidup. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang bilang kalau aku ngerias jenazah itu seperti lebih cantik daripada masa hidupnya. Karena entah kenapa gue tuh kayak ikut ambil bagian dari perayaan terakhir akan kemenangan perjuangan lo hidup. Orang meninggal kan gitu kan, terakhir itu ya lo merayakan karena lo udah berhasil untuk hidup yang benar-benar lo pilih gitu kan. Jadi aku mau give my best that I can do for their life gitu, maksudnya the last time gitu, itu yang terakhir kali gitu sih. Jadi aku kayak mengerahkan energi, pikiran, dan konsentrasi untuk kerjain merias jenazah itu gitu. Itu sih. Kan kalau merias itu kan agak lama tuh ya Mbak. Wah lama, iya. Nah, itu kan bisa kita kalau sama pengantin kan kita ngobrol pengantin ya. Iya. Kalau sama jenazah Mbak kayak ada ngobrol-ngobrol juga kayak. Nah itu sebenarnya aku dikasih karunia untuk bisa mendengarkan. Ngobrol sih enggak ya, tapi lebih kepada kulunun lah. Pertama kali aku sampai, aku pasti membukukan badan 3 kali untuk menghormati beliau gitu. Begitu aku datang, aku pegang tangannya, aku bicara di telinganya. Aku pasti permisi, tante atau om atau adik atau kakak. Nama saya Elsa, saya hari ini diutus sama Tuhan untuk mengurus merias atau mengurus merawat tante atau om untuk terakhir kali. Aku minta izin, semoga berkenan gitu kan. Paling selama aku ngerias jenazah, jadi gini ya, terlahir indigo atau tidak indigo, ketika kamu berhubungan, pekerjaan yang berhubungan dengan jenazah atau ruh, pasti lo akan lebih sensitif. Iya. Nah, dulu aku nggak pernah yang kayak gitu, tapi lama kelamaan kesini makin hampir tiap hari megang jenazah, kok kadang-kadang aku dengerin suara tapi kiri kanan nggak ada orang. Begitu aku sampaikan dengan pihak keluarga, benar. Contohnya waktu itu aku ngerias jenazah ibu-ibu, kok aku dengerin, aku mau minta maaf sama adikku, aku mau minta maaf, kok denger terus gitu ya. Ini apa gue yang salah, apa gue halusinasi atau apa gitu. Tapi begitu aku sampaikan kepada keluarga, benar, ternyata dia berantem sama adiknya dan keluarganya. Jadi di situ ada permohonan maaf, akhirnya mereka bermaaf-maafan di pada saat hari terakhir beliau. Jadi mungkin kalau berbicara lebih kepada kulunun. Jadi kalau kita ngerias jenazah tuh lebih kayak heart to heart bicara. Jadi roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa. Kita nggak bisa yang ngomong, bro mau ngerias gimana bro, nggak bisa, dia nggak akan jawab juga kan. Tapi kalau dari hati ke hati pasti entah kenapa tangan aku tuh kayak aku nih pernah capek banget saat itu ngerias jenazah. Ini ceritanya ya brokis ya. Jadi aku ngerias jenazah cuma ngasal doang gitu loh. Yang penting gue tahu itu gue capek hari itu. Ternyata si jenazahnya begitu ngomong sama aku, nggak mau kayak gini. Jadi aku hapus lagi tuh.
Aku hapus lagi, aku ngerias lagi dari awal. Jadi memang dari awal itu memang ketika lo mau ngerias jenazah ya lo harus heart to heart ngomong maunya gimana, maunya modelnya gimana ngeriasnya, apa yang apa namanya yang sederhana atau yang mau glamor atau segala macam itu kita harus tahu. Dan eh, entah kenapa tangan gue tuh kayak memilih warnanya atau apa itu sesuai dengan kemauan si jenazah gitu loh. Otomatis akan Otomatis nggak diarahin tahu ya, diarahin. otomatis akan diarahin. Kayak gue ngelihat palet gue kan banyak nih, nggak tahu aja hati gue kayak mau ngambil yang ini, ternyata benar gitu. Lipstiknya mau warna peach, ternyata dari mudanya dia sukanya sama warna peach gitu. Jadi memang ya it's kind of hard gitu loh, agak susah menjadi perias jenazah karena kita nggak melulu harus maunya kita, jadi harus dengar kata hati juga sih. Tapi kalau untuk rias jenazah ini kebanyakan perempuan atau emang ada laki juga? Aku laki-laki juga. Bahkan waktu itu maaf ya, orang-orang waria juga aku pernah gitu. Jadi mau dikuburkan secara apa kita harus mendengarkan maunya keluarga gitu. Tapi yang waria ini dia menyampaikan pesan terakhir ke keluarga atau ke Mbak aja? Ke aku, seperti... dia waktu itu aku pernah ngarias satu waria yang memang dia dikuburin secara perempuan, tapi dia punya laki-laki. Jadi dibongkar semuanya gitu. Wow. Jadi bajunya semuanya dibongkar, dilalanya sudah sudah diformalin, sudah keras. Tapi aku bicara nih kalau udah keras gini gue nggak bisa ganti nih, gue bilang gitu kan. Memang kita perias jenazah belajar namanya teknik massage buat otot yang kaku-kaku. Tapi itu juga nggak berfungsi banyak kalau misalnya dari yang meninggal si jenazah nggak bisa kerjasama. Kita bilang kerjasama ya guys. Jadi aku ajak ngobrol, akhirnya aku bilang, tante mohon maaf banget aku dengerin suara dia maunya dikuburin secara laki-laki. Akhirnya dibongkar semuanya, aku jadi lebih banyak ngurusin pakai baju segala macam gitu. Cuman itu pas udah ngobrol lah sama ngasih jenazah ini, itu yang kaku, udah diformalin kaku itu bisa lemas. Iya benar. Ada juga dulu jenazah dari Siantar udah diantar ke sini udah pasti kaku dong, nggak mungkin diformalin di sana udah pasti kaku, karena formalin di Indonesia itu kan nggak kayak di luar negeri, Amerika masih bisa luas gitu ya. Lalu di Indonesia benar-benar kaku kayak pohon gitu ya. Tapi karena mau diganti sama kita keluarga, diganti kebayanya, akhirnya lemas sih, aku yang gantiin semuanya. Dan keluarganya gini, mama kok baik banget bisa nurut sama Kak Elsa gitu. Sebelumnya mereka mau gantiin agak sedikit susah gitu sama petugas di sana. Jadi memang ya kalau bisa dibilang berat jadi tugas kayak kita, tapi harus dilakuin kan karena sudah pilihan hidup gitu. Dan kalau misalkan balik lagi ke cerita makeup ini Mbak, itu kan salah satu yang udah lama terus meninggal diangkat lagi kan di makeup lagi tuh dia pulang. Ada sih Mbak cerita tentang beberapa yang kalau emang ada yang susah di makeup atau emang ada yang gampang di makeup itu? Ada yang susah di makeup biasanya tergantung sakitnya apa sih sebenarnya. Kalau misalnya akibat dari dia meninggal tuh misalnya ya, contohnya kalau orang yang sakit jantung gitu ya, biasanya menghitam. Dan itu lebih agak susah make upin karena tone wajahnya, kulitnya itu berubah dan jadi bisa belang nih. Jadi kita harus memilih tone wajah si jenazah itu harus benar. Yang kedua, kalau meninggalnya karena yang sudah banyak jahitan, kecelakaan atau segala macam, itu juga agak lebih sulit gitu ya daripada orang normal. Orang yang gampang di make up itu adalah orang yang sudah siap meninggal. Contoh, misalnya orang-orang yang sudah divonis sama dokter, lu meninggal ya paling tahan 3 bulan, 2 bulan gitu ya. Itu mereka orang-orang yang siap gitu. Dan orang-orang yang misalnya meninggal dia dalam keadaan sudah tua. Biasa orang-orang yang tua tuh sakit meninggal mereka udah siap banget. Anak-anak gue udah nikah, gue udah punya cucu. Nah itu lebih mudah. Lebih kepada itu sih bedanya. Jadi itu karena mereka sudah siap, itu mereka tuh gampang untuk didandanin gitu ya. Iya gampang. Kan ada beberapa cerita kan kayak misalnya korban kecelakaan lah kan
Ya, misalnya kayak tadi Mbak bilang kan ada jahitan segala Ada segala macam. macam ya. Yang jahit bukan aku ya, Iya. guys. Itu tetap dokter forensik yang jahit. Aku cuman kayak membuat supaya tidak terlihat Jahitan. menyamarkan lah. Itu biasanya aku pakai clay yang kalau di TikTok tuh ada yang mancungin hidung tuh, Iya. ya kan, yang diginiin. Nah, itu aku pakai itu supaya Tutupin. ditutupin. Nah, itu sebenarnya edukasi banget sih sebenarnya ya. Aku selalu memberikan, kalau podcast itu aku kayak memberikan satu ilmu bahwa ini semuanya bisa kita pelajari gitu. Kalau untuk misalkan Mbak kan itu kan seorang saksi ini kan mungkin pas mau berangkat atau sebelum ada hal untuk pendanaan seorang jenazah ini ada tanda-tandanya sih Mbak? Kayak Tanda-tandanya biasanya pernah aku dimimpiin atau kalau nggak sakit, badan pegel-pegel, panic attack, atau kalau aku dimimpin justru setelah merias jenazah. Jadi mereka say thank you sama aku, jadi terima kasihnya tidak bicara dengan secara verbal, tapi memang ketika aku mimpi, aku ada di sebelah sini, ada jembatan, di sini gelap tempat aku, dan sana tuh ada taman yang indah, ada istana, dan tidak ada orang tua. Dan di jembatan ini banyak apa sih, kayak ikan-ikan atau hewan-hewan yang nggak pernah aku temui di dunia, gitu. oh, jadi Dan mereka ada gitu kayak say thank you. berarti dia ini pas meninggal dan Mbak ketemu di alam itu dia ini dari keadaan muda, Iya, nggak ada yang nggak seperti keadaan dia misal ada orang tua meninggal gitu. Nggak ada. Berarti Itu pas orang muda lagi- semua, seumur-umur kita lah, seumur-umurnya Oh, lagi masa produktif, lagi gagah-gagahnya gagahnya gitu. ya, dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang disabilitas, semuanya. Dan aku nggak tahu itu apa ya guys, jangan ditanya ya. Itu apa, mungkin itu surga, tapi kan aku nggak tahu itu apa. Kalau aku meyakini surga itu belum akan kita datangin, surga dan neraka tidak ada dulu. Itu kita tetap ada di taman. Kalau di Kristen namanya api pensucian atau purgatorium, kita di situ ngumpul sebelum diadili. Nah itu sih sebenarnya. Tapi ada juga yang meninggal kalau karena kasusnya bunuh diri, itu nggak nyebrang aku mimpinya, justru tetap di tempat kita nih yang gelap, tapi dia kayak keliling-keliling nggak nemuin arah, dan mereka suka bicara sama aku kayak aku bingung, aku nggak bisa ketemu cahaya gitu. Jadi buat teman-teman brokis, apapun masalah kalian, jangan mati bunuh diri ya, karena belum saatnya gitu. Belum garis untuk berpulang ya. Iya, belum berpulang. Iya kan. Tapi pernah Mbak ketemu ngedanain orang yang emang bunuh diri? Pernah, udah pasti pernah. Beda sama yang sudah meninggal udah siap gitu yang lainnya. Ya beda lah, kalau orang mati bunuh diri itu kan, kalau dia gantung diri itu lebih susah, karena kan kayak lidahnya menjulur, sudah kaku. Tugasnya kita kalau nggak ada dokter forensik ya bisa membuat si lidah itu masuk ke dalam mulut, terus kita bikin simpul senyum. Simpul senyum itu kita pelajari di dalam perias jenazah, karena gini loh, siap atau tidak siap si jenazah, kita tugas perias jenazah membuat itu harus sudah siap, supaya tidak ada gosip-gosip di tengah kedukaan. Kan banyak tuh ya ibu-ibu gosip ya, orang udah meninggal diomongin ya kan, pasti dibahas, pasti gini nih, pelakor itu kayak gitu. Tapi kalau tampilnya cakep, cantik, apapun masa hidupnya dia lakukan seperti apapun, dia akan merasa yang melayat itu, wah cantik banget nih, pasti orang baik gitu. Dan simpul senyum itu kita bikin supaya dia udah siap nih gitu, walaupun siap dengan tidak siap ya. Tuh, kalau orang mati bunuh diri itu lebih susah dan sakitnya aku pasti lebih lama, karena memang memegang aura, dan ada beberapa anak-anak yang spesial indigo itu banyak yang ngomong sama aku bahwa orang-orang yang meninggalnya mati bunuh diri atau penasaran atau kena santet itu masih ikut aku. Jadi diyakini bahwa ketika lu meninggal, lu masih penasaran, lu harus stay atau berdekatan dengan orang baik supaya karma baiknya bisa datang ke lu. Katanya sih gitu ya, bukan anak awam. Bukan anak ini Bukan. Mungkin iya, tapi belum siap ya. Tanya yang bikin merinding nih. Sebenarnya kayak
misalkan ini Mbak ini kan, iya kita nyelawat seorang jenazah atau kita datang ke tempat bertemu dengan orang jenazah kan kita kan udah merinding kan. Iya pasti. Lagi kan berduaan bertatapan muka dengan jenazah. Itu sebenarnya Mbak lagi ini ada takut apa ya? Ini stay cool aja kayak dandan orang biasa sih Mbak. Rasa takut udah pasti. Kita manusia gitu loh. Aku impactnya ketika aku ngerias jenazah berpuluh-puluh tahun itu, aku jadi orang yang introvert, lebih seneng hal yang sepi-sepi. Terus entah kenapa aku melihat jenazah itu aku nggak takut, justru sama orang hidup guys aku takut. Karena mereka bisa mengancam ya kehidupan kita, mereka bisa menyakiti, mereka bisa, orang-orang hidup itu kita ekspektasinya terlalu besar kepada mereka bisa mengecewakan kita. Tapi kalau jenazah, exactly, mereka tidak akan pernah mengecewakan kita gitu. Dan seneng aja, karena kan orang kalau meninggal kan nggak ada yang komplain ya. Iya betul. Yang komplain paling keluarga. Iya kan, nggak ada yang komplain. Udah tinggal kita Pasrah aja. pasrah aja. Iya dia pasrah. Iya. Tapi sih Mbak kan ada beberapa orang kan misalnya ada jenazah itu kan masih gerak. Oh Saat iya. jenazah itu bergerak tuh. Itu namanya muscle twitch. Muscle twitch itu adalah pergerakan otot. Kalau kita lihat dulu film-film Robocop tuh udah mati tapi masih ada Iya. nah itu kayak gitu. Nah itu kalau aku udah biasa ngeliat itu, kayak waktu itu mandiin jenazah itu bunyi gasnya itu bunyi apa, keluarin gas itu biasa. Terus kalau bergerak ke mata ya biasa, cuman yang nggak biasa itu anak-anak muridku. Aku kan buka sekolah merias jenazah. Iya. Nah udah ketika mereka belajar tuh kayaknya pinter banget ya, begitu praktek mereka ada yang mengundurkan diri ya kan, begitu melihat ada pergerakan di kaki atau di tangan gitu ya mereka berhenti karena mereka tidak siap dengan hal itu. Kalau orang di Indonesia kan semua apa-apa kan dihubungkannya dengan mistis. Kalau kita prias jenazah itu mempelajari ilmunya ada. Di luar negeri itu ada ilmu mortician dan akademinya sekolahnya mahal. Kalau di Indonesia nggak ada gitu. Yang penting lo bisa make upin, udah bisa jadi lo berani gitu kan. Tapi kita harus tahu bahwa merias jenazah itu sangat-sangat sulit. Lo harus punya selain mental, lo harus punya panggilan jiwa. Kalau lo nggak dapat panggilan jiwa, hal-hal yang terjadi itu yang kayak otot bergerak atau badan bergerak itu akan menjadi penghambat buat pekerjaan lo gitu sih. Kalau misalkan otot muscle ya. Itu selain mulut sama yang beberapa otot itu ada kayak tangan kayak gerak gitu kan. Ada, biasanya kalau dari bagian sih yang paling sering itu jari, mata tuh biasanya otot mata yang di sebelah sini nih. Itu otot-otot mata yang ujung itu biasanya bergerak sama mulut. Antara itulah jari-jari. Oh, berarti pernah ada cerita kan? Nih, itu matanya masih ada kedip-kedip gitu kan, masih hidup atau gimana gitu. Padahal itu bukan ya. Bukan, tapi kita juga harus pelajari namanya micromimic. Nah, beda nih sama muscle twitch. Micromimic itu mimik wajah yang ditinggalkan ketika lo meninggal. Jadi kalau kita di dunia kesehatan tuh orang meninggal nih kan otak ngeriwai nih semua dari perjalanan lo meninggal dari lahir sampai meninggal, jatuh cinta, disakiti, air mata, bahagia, semua di situ. Nah terakhir mimik wajah yang terakhir itu diambil, ditangkap, itulah yang bersisa. Misalnya contohnya kalau kayak zaman dulu tuh ada mitosnya kalau misalnya matanya kebuka setengah ada yang ditunggu. Iya betul. Nah itu kita pelajari juga mitologi sama micromimic itu barengan biasanya. Terus kalau misalnya masih mikir, kan ada yang meninggal yang masih mikir nih, biasanya ada sesuatu yang belum terselesaikan. Misalnya lo belum minta maaf, utang piutang masih ada, artinya itu juga bisa menghambat lo menuju ke purgatori atau ke tempat yang setelah lo meninggal gitu kan. Terus ada juga yang mulutnya nganga, itu biasanya ada yang mau diucapkan kayak gitu-gitu. Nah itu kita pelajari juga. Nah ada satu kejadian di mana kalau aku ngerias jenazah
biasanya nih ya, yang meninggalnya mendadak itu biasanya si jenazahnya ngeluarin air mata justru. Itu air mata keluar terus pas aku datang lagi kan, lah kok sebelum aku datang nggak keluar air matanya. Terus seakan-akan mereka tuh jadinya satu keluarga gini, Kak pesen apa gitu kan. Aku kan nggak bisa memaksa seorang ruh itu untuk bisa ngasih sesuatu hal buat aku gitu, pesan gitu. Justru kalau aku dipaksa aku nggak tahu gitu ya. Bingung kan, Cuman paling aku gini, entah kenapa kayak mulut langsung berbicara kayak misalnya, udah ya tante, nggak usah menangis lagi, tante udah di tempat yang benar-benar pas, tante udah sama Tuhan gitu kan. Paling aku kayak kayak apa ya kalau bahasanya ya, kalau bahasa Batak tuh nganju tuh apa ya, maksudnya menenangkan gitu ya kan, menenangkan si jenazah bahwa ya sudah kalau emang harus meninggal yang mendadak ya diterima gitu loh. Mungkin banyak yang dia belum omongin sama suami atau sama siapa gitu, atau serangan jantung tuh paling sering nangis, keluar air mata gitu. Nah itu termasuk salah satu pesan juga sih kalau aku bilang. Itu micro mimik ya sama muscle twitch gitu. Tapi kalau gitu berarti Mbak pernah dikejar sama pihak keluarga nih sampai Wah sering dicer, iya. Jangankan itu, isi DM saya suruh baca micro mimik gitu kan, mimik wajah. Gini ya sayang, mumpung ini cuma ada di podcastnya Brokis lu. Jadi gue pengen banget ini harus ada ya. Buat kalian, kalau saya nggak megang jenazahnya agak susah. Kalau dari foto-foto gitu kan kita agak susah ya ngebacanya, karena foto itu kan ada filternya, ada apanya. Tapi kalau langsung atau video nih bukan dari video kamera handphone nih yang banyak filternya, tapi benar-benar kamera video itu mungkin aku agak bisa. Dan itu kalau pesan itu nggak bisa dilihat dari mikromimik. Tapi aku ketemu langsung terus dia ngasih suara apa ke aku iniin gitu loh, aku sampaikan. Kalau mimik wajah paling aku cuman kayak gini, oh ini ada yang belum selesai nih apa ya gitu. Tapi kalau pesan nggak bisa. Jadi kalau ada yang nanya di DM gue panjang lebar nggak gue baca, saya tidak buka praktek baca pesan jenazah. Kalau gitu gue udah kaya. Betul nggak? Betul. Jadi kan tiap orang mungkin berbeda pemahaman, berbeda pemikiran. Iya. Tapi yang pasti kalau Mbak Elsa ini harus bertatap muka langsung ya. Iyalah, harus megangnya. Mendapatkan suatu yang bisa pesan lah, bisa karakter terakhir yang mau didandani seperti itu. Iya benar, harus bertemu langsung guys. Jadi kalau kalian minta tolong bacain agak susah gitu loh, bukannya gue nggak mau ya guys, emang agak susah gitu. Dan Mbak kalau dari misalkan itu kan dari pengalaman, kalau dari pihak sekitar kan, teman keluarga itu melihat Mbak itu seorang pria jenazah gitu Mbak, apa menurut mereka seorang pria jenazah itu? Kalau mama keluarga aku udah pasti ngedukung ya, karena kita berlima, aku, mama, papa, 2 adikku semua pelayan. Jadi cuman aku sama mama doang di bagian kedukaan, papa di keadatan, 2 adikku, 1 PNS, 1 guru. Jadi memang kita bisa menerima pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat, pelayan manusia, pelayan kedukaan. Kita sudah memang digariskan untuk satu keluarga untuk jadi pelayan. Tapi kalau dari teman-teman ada beberapa yang aku jadi introvert, dulu ekstrovert, sekarang introvert. Jadi karena mungkin saking banyaknya, mungkin gue aneh kali ya, maksudnya gue tuh memang tidak bisa. Aku tuh tipe orangnya gini loh, kalau misalnya duduk ketemu temanku, aku cuma pegang gini doang, sorry ya, pegang gini, lo kenapa? Itu bisa nangis. Jadi mereka tuh kayak ngeliat gue, kalau ketemu aku males ketemu Elsa, nanti dibacain gitu. Padahal emang kadang-kadang nggak pengen gitu. Cuman pada saat ketemu kan ada yang orang kelihatannya wah banget dia menter segala macem. Gue cuma bilang gini doang, lu utang-utang diberesin, cicilan, lo tau dari mana anjing kan gitu ya kan? Gimana? Tapi nggak tahu itu kayak ngomong ngalir aja. Nah dari situ mungkin aku kehilangan banyak teman kali ya. Jadi temanku nggak banyak, say. Jadi mungkin gini loh, jadinya mengerucut ya. Jadi teman-temanku yang dekat itu adalah orang-orang mungkin yang sama kayak gitu. Ngurusin perindigoan ini. Karena udah sama-sama ngerti. Maksudnya
udah sama-sama anak indigo ya pada saat dia lagi gelombangnya baik, dia akan lebih sensitif dan dia akan ngomong. Maksudnya kita lebih kepada jujur ya dengan perasaan kan, lebih kayak gitu sih. Nah kita kalau ketemu sama orang normally nggak bisa kayak gitu Nggak bro, bisa. kagak bisa. Yang ada gue gini, lo halusinasi bener gak? Lo Iya. juga kayak gitu gak? Gila lu. Lo gila lo nggak ya, waras lu ya. lo nggak sakit lo waras ya gitu ya kan. Padahal sebenarnya enggak, kita berbicara biar pengen jujur aja. Dan orang-orang kayak kita jujur li ya, kita nggak perlu ya dibilang berteman itu harus bermanfaat udah pasti ya. Tapi kita nggak apa sih money oriented atau apa segala macam, bener-bener pure. Kalau lo bisa kenal sama kita, mau terima dengan keadaan kita seperti ini, kita bisa berteman sama lo dengan kasih gitu aja. Ini kita ngomong itu bukan kita ngomong ke alam bawah sadar kita Iya ngomong. benar ya, kadang-kadang gitu ya. Iya. Kayak nggak sadar kita Iya. ngomong gitu kan. Kayak lo pernah nggak sih ngerasain nih, gue wawancara hostnya nih ya, belum ada nih ya di dunia ini gue wawancara hostnya, gue cuma kasih tahu pertanyaan. Lo pernah nggak ngerasa kalau orang curhat malu tuh kayak lo, dia apaan sih nih orang gitu, pernah nggak sih? Pernah. Lo udah tahu jawabannya apa gitu, lo Iya. tuh batu banget, udah dikasih 3 kali 2 kali, lo masih datang curhat dengan kalian, pernah kan? Pernah. Karena kita anak indigo gini, bukan anak indigo sih, maksudnya anak-anak sensitif, anak-anak spesial ya aku bilangnya. Kita tuh gini orangnya, kalau udah ngeyel udah, lu jangan ke gue, udah capek Iya. gitu loh. Lu mau apa, jawaban apa gitu kan? Pernah kan kayak gitu? Pernah. Nah kita tuh kayak gitu say. Jadi kalau kalian berpikir kita tuh kayak kejam gitu ya, nggak juga kejam. Biasanya tuh orang yang seperti itu kan, mungkin orang yang mau terima tuh mungkin menilai seorang, oh ini orang punya kelebihan, terus dia nanya. Ya mungkin yang dia harapkan itu jawaban yang baik, yang bagus, cuman kasih ternyata kan sebaliknya. Iya, belum tentu kan? Iya. Ya, kayak misalnya orang curhat, bro gue suka sama dia. Lu tahu itu orang nggak Iya, bener. Masa lu mau ngomong bener kan Iya, nggak mungkin kan? Sama pengalaman itu yang kalau orang datang ke kita 3 kali ngomong masa berkali-kali, terus kita jawaban yang sama, cuman masih nggak terima juga, itu dia tuh paling aneh tuh. Padahal Batu berarti. Iya. Batu. Ya buat orangnya sadar lah. Iya. Dah. Kita tuh lebih kepada, jadi gini, saya kalau mau cerita sama anak-anak yang punya special gift itu, kalian harus bisa terima. Iya. Mungkin bisa kita salah, mungkin ya, tapi rata-rata bener sih. Kacau sih. Cuma kita mau bisa apa gitu dengan kemauan kalian ya. Ya mungkin dari awal cerita sampai sekarang kan mungkin Brother Brokis nih udah memahami lah sosok Mbak Gloria ini sebenarnya orangnya seperti apa, dan mungkin juga Mbak Gloria ini mungkin ada pesan-pesan dari ke saya, mungkin ke Brother Brokis tentang suatu pengalamannya. Oke, sebenarnya sih kisi-kisinya menjadi perias jenazah gratis ya, gue bilang gratis, is not easy for me gitu loh. Pelayanan itu kita harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar percaya bahwa segala sesuatunya sudah diatur sama Tuhan. Cuman aku mau pesen doang bahwa kebaikan itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Dan pertama, yang kedua itu kesempatan hidup ini tidak akan datang 2 kali. Jadi menjadi manusia yang benar-benar berkualitas. Jadi hidup itu bukan karena kuantitas, berapa lama lo hidup, tidak itu, tapi lebih pada kualitas. Jadi selama lo masih dikasih kesempatan untuk hidup, besok banyak-banyak bersyukur untuk hal-hal yang kecil, dan menolong orang itu abis nolong lupain. Karena jangan pernah berekspektasi sama manusia. Karena ketika lo berekspektasi sama manusia, akhirnya akan sakit hati dan lo gak akan bisa dibilang orang baik. Itu aja. Wah, kejang-kejang gak tuh ya kan? Ternyata kan, Iya. kata-kata mutiaranya, wah langsung nusuk kan. Iya. Ya buat Mbak Elsa nih, terima kasih banyak Sama-sama. sudah Sukses, meluangkan Eko. waktunya, menyempatkan kesempatan ini untuk menyempatkan kita untuk berpodcast di studio ini. Slow. Ini podcast rumah semua orang. Siapapun boleh datang kemari mau bikin podcast, bahkan mungkin orang-orang yang teman-temannya Brokis dulu, Brokis dulu, itu bisa pakai di sini. Dan kalau misalnya ada merasa ya, ketika konten saya di-up, kan pasti ada yang nonton nih, teman-temannya Kak Elsa, teman-temannya Kak Algi, siapapun kalian yang mau datang ke podcast ini merasa pengen curhat dong, boleh silakan ya hubungin Kak Bella.
manajernya, ya kan? Langsung aja ke Siap. DM-nya Mbak Elsa ya. Boleh. Ya. Jadi ini studio baru nih Mbak ya? Baru banget. Jadi ntar ini Mbak Elsa ada podcast Mbak ya. Ada podcast bentar lagi ya, bakalan Amin. datang, akan seru-seru banget. Jadi yang mau mampir berkumpul wah di sini jadi base camp ya. Bisa. Ya buat bentuk Brokis, terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata gue Riko. Gue Elsa. See you.